Kisah Nabi Hud alaihi salam. Pada awalnya, setelah peristiwa banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh alaihissalam, beliau masih hidup untuk beberapa tahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Kemudian manusia kembali berkembang semakin banyak dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya adalah kaum Ad, tinggal di daerah yang bernama Ahqaf, yang artinya menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Ahqaf adalah pegunungan dari bebatuan, letaknya berada di antara Yaman, Oman, dan Hadramaut. Kaum Ad disebutkan adalah kaum dari bangsa Arab yang pertama kali menyembah berhala dan yang pertama kali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menyembah berhala. Kaum Ad memiliki perawakan yang besar dan kuat, di mana mereka dapat mengukir dan membuat bebatuan gunung menjadi tempat tinggal mereka. Bahkan dikatakan ukuran tubuh mereka lebih besar dari kaum sebelumnya. Mereka juga diberkahi dengan kecerdasan dan kekayaan alam yang melimpah. Namun yang kurang dari mereka adalah rasa syukur kepada Allah. Bahkan mereka juga berani berlaku sombong dan syirik. Akhirnya Allah mengutus salah seorang dari kaum tersebut untuk meluruskan kembali iman mereka. Diutuslah Nabi Hud alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa pesan kenabian dan mengajak mereka untuk kembali menyembah hanya kepada Allah. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-mengada." Quran Surat Hud ayat 50. Namun ajakan Nabi Hud alaihissalam tidak direspon dengan baik oleh kaumnya. Nabi Hud alaihissalam justru mendapatkan dilecehkan, diejek, dan bahkan mendapat ancaman dari kaumnya sendiri. Mereka menjawab dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan ejekan. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Tapi Nabi Hud menerima ejekan itu dengan sabar dan menjawab. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanmu." Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah mencoba menyadarkan kaumnya agar kembali beriman. Namun bertahun-tahun melakukan dakwah, hanya sedikit saja dari kaum Ad yang mau mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad justru semakin tersesat dengan harta dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Namun Nabi Hud alaihissalam juga tidak menyerah dan terus berusaha mengajak kaum Ad untuk kembali beriman kepada Allah. Usaha Nabi Hud alaihissalam bukannya menyadarkan mereka. Kaum Ad justru membalasnya dengan melakukan kekerasan kepada pengikut Nabi Hud alaihissalam. Bahkan kaum Ad yang memiliki badan besar dan kuat sampai mengancam akan mencelakai Nabi Hud, dan diancam bahwa Nabi Hud alaihissalam akan tertimpa musibah. Sebagian ulama berkata bahwa Nabi Hud alaihissalam memiliki mukjizat yang berupa sifat tawakal yang luar biasa. Beliau diancam oleh kaumnya sendiri yang memiliki perawakan yang besar dan kekar, serta juga diancam akan ditimpakan bahaya oleh sesembahan mereka. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan perkataan dusta." Namun tidak ada terlihat sedikit pun rasa takut dalam diri Nabi Hud setelah menerima ancaman tersebut. Ini karena kuatnya iman dan tawakal yang ada pada diri Nabi Hud. Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu menyesali." Kaum Ad terus mengajak dan mengancam Nabi Hud, bahkan mereka menantang dengan meminta untuk segera mendatangkan azab kepada mereka.
Mereka berkata, apakah kamu datang pada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf. Mendengar jawaban mereka, Nabi Hud menjawab, apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Kemudian tanda-tanda datangnya azab Allah mulai bermunculan, diawali dengan kemarau panjang yang ditimpakan kepada mereka sehingga membuat banyak kerugian bagi kaum Ad. Kekeringan terjadi di mana-mana. Mereka mengalami gagal panen dan sumber air mereka mulai menipis. Di tengah-tengah musibah yang melanda kaum Ad, Nabi Hud kembali memperingatkan mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Pilihlah untukmu atau untuk kaummu salah satu dari ketiga mendung tersebut. Kemudian Qil bin Anjah pun memilih mendung yang berwarna hitam, karena dirinya menganggap bahwa di dalam mendung tersebut banyak mengandung air. Melihat datangnya awan mendung yang hitam, masyarakat kaum Ad merasa senang karena mereka berpikir akan segera mendapatkan siraman air hujan. Mereka mengira mendung tersebut akan membawa kebaikan kepada mereka dan kepada lingkungan mereka. Padahal itulah awal mula dari azab. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf 24. Ketika kaum Ad menunggu turunnya air hujan, angin yang keluar dari mendung tersebut bertiup semakin kencang. Angin tersebut adalah angin kencang yang sangat dingin tanpa membawa tetesan air sedikit pun. Angin yang keluar terus bertiup kencang selama 7 hari 8 malam tanpa henti. Angin tersebut akhirnya membinasakan seluruh kaum Ad pada saat itu, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka kaum Ad tidak ada yang kelihatan lagi di bumi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Adapun Nabi Hud beserta pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf. Mereka kemudian keluar dari wilayah Iram menuju tempat lain setelah peristiwa yang menimpa kaum Ad. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah jangan membanggakan dan menyombongkan diri karena kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Manfaatkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita untuk melakukan amal perbuatan baik, selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita harus selalu menyembah Allah dan jauhi perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, dan selalu beribadah kepadanya.